Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Kurniawati, NIM 170. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya, yakni kelompok 6, ingin mempresentasikan mengenai fungsi serta jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Pada kenyataannya, lembaga keuangan juga memiliki bentuk lainnya, seperti salah satunya lembaga keuangan bukan bank. Nah, di sini lembaga keuangan bukan bank memiliki peran vital terhadap aktivitas ekonomi suatu negara. Salah satunya yakni negara Indonesia. Dan lembaga keuangan bukan bank ini juga memiliki peran yakni sebagai himpunan atau sebagai sebagai untuk penyaluran dana untuk masyarakat. Nah, di sini akan memberikan peran efektif serta efisien dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengertian dari lembaga keuangan bukan bank sendiri yakni semua kegiatan lembaga keuangan bukan bank yang dimana kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan untuk masyarakat serta menarik dana dari masyarakat, atau biasanya lembaga keuangan bukan bank disebut sebagai lembaga non-depositi, pembinaan, pengawasan, serta pengaturan. Dan kegiatan usaha dari lembaga keuangan ini dilakukan oleh Departemen Keuangan. Selanjutnya adalah fungsi lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank sendiri menawarkan berbagai macam jenis jasa keuangan seperti asuransi, koperasi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, dan pembayaran lainnya. Lembaga keuangan bukan bank sendiri memiliki dua macam fungsi. Fungsi yang pertama adalah funding. Funding sendiri menghimpun dana atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas agar masyarakat luas mau menanam dananya dalam bentuk simpanan kepada lembaga keuangan tersebut. Yang kedua adalah lending. Lending sendiri berarti dana yang diperoleh dari masyarakat luas tadi dalam bentuk simpanan diputar kembali oleh lembaga keuangan atau dijual kembali ke masyarakat luas dalam bentuk pinjaman. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Yang kedua, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan suatu metode untuk melindungi seseorang atau perusahaan dari kerugian keuangan yang disebabkan oleh kerusakan atau pencurian aset dan kematian atau kecelakaan. Dana pensiun dan reksadana. Apa sih dana pensiun itu? Jadi dana pensiun sebenarnya merupakan salah satu cara memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Dengan adanya dana pensiun, karyawan yang telah pensiun dapat tetap terjaga kondisi keuangannya karena karyawan tetap memperoleh penghasilan meskipun telah pensiun. Sedangkan reksadana merupakan wadah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi atau pihak pengelola dana. Manajer investasilah yang mengelola dana tersebut, apakah hendak diberikan saham, diputar di pasar uang, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan penjamin dan perusahaan modal ventura. Perusahaan penjamin ialah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dan kegiatan usaha yang melakukan penjaminan. Pada dasarnya, fungsi perusahaan adalah menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak yang dijamin. Jadi kalau pengusaha tidak bisa membayar kredit dan berbagai transaksi lainnya, maka perusahaan penjaminlah yang menanggungnya. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura ialah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau perpindahan modal ke dalam suatu perusahaan penerima bantuan untuk jangka waktu tertentu. Contohnya ialah pada suatu hari ada seorang pengusaha yang memiliki ide baru. Ia yakin bahwa usahanya akan memberikan keuntungan yang besar, namun untuk itu ia juga memerlukan modal. Sebenarnya pengusaha tersebut dapat menghubungi perusahaan modal ventura. Berbeda dengan modal biasa yang menginginkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu pendek, modal ventura ditanamkan dalam jangka
dalam jangka waktu 10 tahun tersebut. Diharapkan usaha tersebut telah berjalan baik sehingga modal dapat ditanamkan di tempat lain. Investor modal Ventura juga lebih terlibat dalam manajemen untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Selain untuk mencapai keuntungan, perusahaan modal Ventura juga memiliki tujuan yang lain, yaitu antara lain satu, memudahkan perusahaan baru untuk mendapatkan modal. Yang kedua yaitu membantu perusahaan mengembangkan produk, dan yang terakhir yakni memperlancar mekanisme investasi. Sekian, terima kasih. Pegadaian. Tugas pegadaian yaitu memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Jika hendak meminjam dana dari pegadaian, kamu harus membawa barang yang akan kamu gadaikan. Bawalah ke loket penaksir untuk dinilai. Nilai gadai adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa batas jumlah uang yang kamu pinjam dengan menggunakan barang yang bersangkutan. Bila setuju, uang dapat diambil di loket kredit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong lembaga keuangan bukan bank. Untuk faktor yang pertama yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan di kalangan masyarakat ini, khususnya kalangan menengah, akan menyebabkan naiknya kemampuan menabung pada tiap tahunnya. Sejalan dengan adanya hal tersebut, lembaga keuangan bukan bank telah menawarkan berbagai alternatif jasa yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Untuk faktor yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan industri. Kebutuhan dana investasi oleh sektor industri yang semakin meningkat ini sejalan dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lembaga keuangan bukan bank telah memperlihatkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan modal dari sektor industri dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk faktor yang ketiga yaitu dominasi instrumen keuangan. Lembaga keuangan yang memiliki karakteristik usaha tersendiri dapat memberikan kesempatan kepada penabung kecil untuk mendapatkan instrumen keuangan yang dapat dijangkau. Untuk faktor yang keempat, skala ekonomi dan produk jasa-jasa. Dengan mengkombinasi sumber-sumber untuk menciptakan berbagai jenis jasa dalam jumlah yang banyak, maka biaya produk atau jasa per unit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dapat ditekan menjadi lebih rendah. Untuk faktor yang kelima yaitu jasa-jasa likuiditas. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, lembaga keuangan telah menciptakan dan menjual produk atau jasa-jasa likuiditas. Untuk yang keenam, keuntungan jangka panjang. Lembaga keuangan memperoleh dana simpanan dari penabung dengan tingkat bunga relatif lebih rendah. Dana tersebut kemudian disalurkan sebagai pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dan dengan waktu yang lebih panjang. Untuk faktor yang ketujuh, resiko lebih kecil. Adanya program jaminan atas simpanan yang saat ini banyak diberlakukan oleh pemerintah, ini menyebabkan resiko yang dihadapi penabung menjadi lebih kecil. Selanjutnya, usaha pokok lembaga keuangan bank. 1. Jenis pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah atau panjang serta melakukan penyutan modal dalam perusahaan. 2. Jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga. 3. Jenis lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu, seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan menengah untuk memiliki bank. Untuk studi kasus, yakni penciptaan produk hibrida atau campuran di perusahaan industri jasa keuangan di Indonesia. Jadi contoh kasus lembaga keuangan non-bank perusahaan industri jasa keuangan di Indonesia termasuk perusahaan asuransi saat ini mulai banyak
yang melakukan terobosan pemasaran dengan menciptakan produk hibrida atau produk campuran. Misalnya produk perbankan atau deposito digabung dengan produk asuransi jiwa. Produk hibrida ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat ganda bagi nasabah, yakni mendapatkan bunga deposito sekaligus proteksi asuransi jiwa. Di samping itu munculnya fenomena produk hibrida di sekitar jasa keuangan. Saat ini juga banyak dijumpai oleh keterkaitan antar lembaga keuangan dalam bentuk kerjasama pemasaran produk keuangan. Produk investasi reksadana dan obligasi selain ditawarkan di pasar modal, juga ditawarkan melalui agen penjual yang tidak ikut menanggung risiko kerugian. Kecenderungan munculnya produk hibrida dan semangat kerjasama di antara perusahaan jasa keuangan tampaknya akan semakin meningkat di masa yang akan mendatang.